Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya Rosmita Dewi dari kelas HKID semester 4 Hukum Keluarga Islam. Baik, langsung saja di sini saya akan mereview materi pertemuan ke-4, ke-5, dan ke-6. Pada pertemuan ke-4, materi ketiga tentang sejarah perkembangan dan pembentukan qawaid fiqhiyah. Ada 3 fase dalam sejarah perkembangan qawaid fiqhiyah, yaitu yang pertama, ada fase pembentukan dan pertumbuhan. Pada abad 1-3 Hijriah melalui 3 masa, yaitu ada masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa ini, cikal bakal kemunculan qawaid fiqhiyah bersamaan dengan berdirinya Rasulullah SAW. Berdasarkan hadis-hadisnya yang menjelaskan dan merinci ajaran Islam bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masa sahabat. Pada masa sahabat mengikuti jejak Nabi, merumuskan kaidah dengan gaya bahasa yang singkat, padat, dan bisa mencakup dan menyelesaikan beberapa masalah sekaligus yang mempunyai bersamaan karakter. Yang ketiga ada masa tabi'in. Pada masa tabi'in ini mengikuti jejak sebelumnya, merumuskan gaya jawabi al-kalim Nabi, berlomba-lomba membuat kaidah yang dapat memudahkan mereka, mengelompokkan masalah-masalah fikih sehingga dapat cepat merespon problematika kasus-kasus hukum yang semakin banyak bermunculan. Yang kedua ada fase perkembangan dan pengkodifikasian abad ke-4 sampai 12 Hijriah. Nah, pada abad ke-4 Hijriah berkembang pesat. Kemudian pada abad ke-7 Hijriah mulailah masa keemasan, dan pada abad ke-8 Hijriah berkembang dengan pesat lagi, dan pada abad ke-9 Hijriah mulai menyusun karya besar, dan pada abad ke-10 sampai 12 Hijriah barulah penyempurnaan karya besar. Tokoh-tokoh yang mengkodifikasi dalam fase ini yaitu ada Imam Abu Thohir Al-Dabbas. Beliau mengumpulkan 17 kaidah. Kemudian ada Abu Hasan Al-Karki, wafat 340 Hijriah. Kitabnya yaitu Usul Al-Karki. Dan ada juga Abu Zaid Ubaidullah Al-Dabbusi, wafat 430 Hijriah. Kitabnya Ta'sis dan Basor. Kemudian ada Al-Alamah Muhammad bin Ibrahim Al-Jurjani Al-Sahraki, wafat 613 Hijriah. Kitabnya Al-Qawaid fi Furu' lah Al-Safa'iyah. Selanjutnya ada Al-Imam Izzuddin An-Salam, wafat 660 Hijriah. Kitabnya Qawaid Al-Ahkam fi Masalih Al-An'am. Kemudian yang ketiga ada fase pemantapan dan penyempurnaan pada abad 13 Hijriah. Nah, pengkodifikasian ilmu qawaid fiqhiyah itu mencapai puncaknya ketika disusunnya Al-Wajalah Al-Ahkam Al-Adliyah pada akhir abad ke-13 Hijriah oleh komite utama pada masa Khalifah Al-Ghazi Abdul Aziz dari dinasti Umayyah. Selanjutnya pertemuan 5 materi 4 yang berjudul tentang setiap perkara tergantung niatnya. Kaidah setiap perkara tergantung niatnya atau bisa disebut dengan al-umuru bimaqasidiha merupakan kaidah yang memiliki arti luas. Kaidah ini terkait dengan semua aktivitas manusia, baik perkataan maupun perbuatan. Kaidah ini juga membahas konsekuensi atas setiap perkara haruslah yang sesuai dengan apa yang menjadi tujuan perkara tersebut. Maksudnya yaitu niat yang melandasinya. Nah, tujuan niat. Pada dasarnya, tujuan dan fungsi niat adalah untuk membedakan antara perbuatan ibadah dari perbuatan adat, untuk membedakan antara satu ibadah lainnya. Dan sejarah amal perbuatan manusia dan segala amal perbuatan manusia yang dinilai adalah niat yang melakukannya dari awal perbuatan itu mestilah yang masuk dalam kategori perbuatan yang diperbolehkan. Selanjutnya pertemuan ke-6 materi ke-5 yaitu kaidah keyakinan. Al-yaqinu ala yuzalu bisyakki. Keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Arti dari kaidah tersebut adalah jika keyakinan akan tetap tidaknya sesuatu, maka tidak dapat dihapus atau diubah aturannya dengan sesuatu
yang meragukan sifatnya yang akan datang kemudian. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.